warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Anissa Siti Mubarokah dari kelas 6C dengan NPM 0371180092. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas topik 14 mata kuliah media pembelajaran dan dosen pengampu oleh Bapak Dendi Saifulzen MPD. Kompetensi dasar 3.8 menganalisis sifat-sifat segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. 4.8 mengidentifikasi segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Baik, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Apakah kalian tahu apa itu segi banyak? Ya, segi banyak yaitu bangun datar tertutup yang seluruh sisinya dibatasi oleh garis lurus. Segi banyak disebut juga sebagai poligon. Berdasarkan panjang sisinya, segi banyak dibedakan menjadi dua, yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Segi banyak beraturan yaitu memiliki ciri-ciri semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Segi banyak beraturan yang pertama contohnya yaitu segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi termasuk jenis segi banyak beraturan karena ketiga sisinya sama panjang dan ketiga sudutnya sama besar. Yang kedua ada persegi, termasuk ke dalam segi banyak beraturan karena keempat sisinya yang sama panjang dan keempat sudutnya juga sama besar. Selanjutnya, segi banyak beraturan yaitu segi lima atau disebut juga sebagai pentagon. Segi lima beraturan termasuk ke dalam segi banyak beraturan karena kelima sisinya sama panjang dan kelima sudutnya sama besar. Selanjutnya ada segi enam beraturan atau heksagon. Disebut sebagai segi banyak beraturan karena keenam sisinya yang sama panjang dan keenam sudutnya yang sama besar. Kemudian ada segi tujuh beraturan atau heptagon, termasuk ke dalam segi banyak beraturan karena ketujuh sisinya yang sama panjang dan ketujuh sudutnya yang sama besar. Selanjutnya, segi delapan beraturan atau oktagon, termasuk ke dalam segi banyak beraturan karena segi delapan sisinya sama panjang dan kedelapan sudutnya memiliki sudut yang sama besar. Kemudian ada segi 9 atau nonagon, termasuk ke dalam segi banyak beraturan karena kesembilan sisinya yang sama panjang dan kesembilan sudutnya yang sama besar. Kemudian ada segi 10 beraturan atau dekagon, termasuk ke dalam segi banyak beraturan karena ke-10 sisinya sama panjang dan ke-10 sudutnya juga sama besar. Nah, kemudian selanjutnya ada contoh segi banyak beraturan. Yang pertama ada segitiga sama sisi. Kedua ada persegi. Ketiga ada pentagon atau segi 5. Keenam ada segi 6 atau heksagon. Ketujuh ada segi 7 atau disebut juga sebagai heptagon. Kedelapan ada segi 8 atau oktagon. Kesembilan segi 9 atau nonagon. Dan terakhir ada dekagon atau segi 10. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis segi banyak yang kedua yaitu segi banyak tidak beraturan. Yaitu segi banyak tidak beraturan adalah sisinya tidak sama panjang atau sudutnya tidak sama besar. Ini yang dimaksud dengan segi banyak tidak beraturan. Nah, di sini ada contoh segi banyak tidak beraturan, yaitu persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, segitiga sama kaki, siku-siku, dan trapesium. Contoh yang pertama yaitu belah ketupat. Belah ketupat meskipun semua sisinya sama panjang, tetapi belah ketupat memiliki semua sudutnya tidak sama besar. Belah ketupat hanya memiliki dua pasang sudut yang sama besar. Seperti contoh pada gambar, sudut ABC hanya sama dengan sudut ADC dan sudut BAD hanya sama besar dengan sudut BCD sehingga belah ketupat tidak termasuk ke dalam segi banyak tidak beraturan.
Yang kedua ada persegi panjang. Persegi panjang termasuk ke dalam segi banyak tidak beraturan karena hanya semua sudutnya saja yang sama besar, sedangkan sisinya tidak semuanya sama panjang, seperti yang terlihat pada gambar. Sisi AB sama dengan sisi CD, dan sisi AD hanya sama panjang dengan sisi BC. Kemudian ada jajar genjang. Jajar genjang termasuk ke dalam segi banyak tidak beraturan karena semua sisinya tidak sama panjang dan semua sudutnya tidak sama besar. Jajar genjang hanya memiliki dua pasang sisi yang sama panjang dan dua pasang sudut yang sama besar. Selanjutnya ada layang-layang. Layang-layang termasuk ke dalam segi banyak tidak beraturan karena semua sisinya tidak sama panjang dan semua sudutnya tidak sama besar. Layang-layang hanya memiliki dua pasang sisi yang sama panjang dan hanya memiliki satu pasang sudut yang sama besar. Selanjutnya ada segitiga sama kaki. Termasuk ke dalam segi banyak tidak beraturan karena sisinya tidak sama panjang dan semua sudutnya tidak sama besar. Segitiga sama kaki hanya memiliki satu pasang sisi yang sama panjang dan hanya memiliki satu pasang sudut yang sama besar. Selanjutnya ada segitiga siku-siku. Termasuk ke dalam segi banyak tidak beraturan karena segitiga siku-siku ini semua sisinya tidak sama panjang dan semua sudutnya tidak sama besar. Kemudian di sini ada contoh segi banyak tidak beraturan. Yang pertama ada persegi panjang, kemudian ada belah ketupat, jajar genjang, segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, dan terakhir ada trapesium. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah pada segi banyak beraturan semua sisinya sama panjang. Sedangkan pada segi banyak tidak beraturan, sisinya tidak sama panjang. Besar sudut pada segi banyak beraturan semuanya memiliki besar sudut yang sama. Sedangkan pada segi banyak tidak beraturan, sudutnya tidak sama besar. Nah, kemudian di sini ada contoh dari segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Dan juga di sini ada bukan contoh dari segi banyak. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga kalian semua mengerti dan memahami video pembelajaran ini. Selamat belajar dan semangat belajar. Meskipun kalian masih belajar di rumah, tetapi harus tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.